Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Diksi dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam podcast Diksi. Diskusi adalah solusi. Pada episode yang kedua ini kembali kita hadirkan narasumber kita yang nantinya akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan beliau tentang politik sehat yang ujungnya nanti dengan harapan terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Baik pemirsa, sahabat Diksi dimanapun Anda berada, kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat pagi Pak Sultan Muklis. Pagi. Selamat pagi. Ya, beliau ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Beliau juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan baik skala nasional, kabupaten, provinsi, kecamatan, bahkan pula di tingkat desa. Beliau aktif mendampingi setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Beliau juga aktif dan sekarang kalau tidak salah masih menjabat ketua KTNA Pak ya? Betul. Ketua KTNA. Cukup berpengaruh posisi beliau ini di sektor pertanian, peternakan, perikanan. Karena memang mayoritas masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ini bisa dikatakan berkecimpung di bidang itu Pak Sultan ya. Baik Pak Sultan, kembali kepada topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang politik sehat, demokrasi bermartabat. Tinggal menghitung hari ini Pak Sultan. Kalau dihitung dari sekarang berarti sekitar 10 atau 11 hari lagi ya. Iya. Karena tepat pada tanggal 14 Februari mendatang kita akan kembali berjumpa dengan pesta demokrasi yang luar biasa. Seluruh warga negara Indonesia akan merayakan pesta demokrasi ini, yaitu pemilihan legislatif. Kami minta pencerahan atau pandangan dari Pak Sultan sendiri. Pandangan Bapak terkait dengan politik sehat itu seperti apa? Kemudian nanti dari politik sehat ini dengan harapan nanti terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Silakan Pak Sultan. Oke. Saya sapa dulu para pemirsa Diksi. Ini kita berjumpa kembali. Apa yang disampaikan oleh Bung Bobi dalam Diksi ini pada sore hari ini sehubungan dengan politik sehat. Iya, politik sehat. Nah, politik sehat kita beranjak ke kalimat politik itu adalah bagaimana kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya inilah yang kadang-kadang cara untuk mencapai tujuan ini yang perlu menjadi banyak hal yang harus terperhati. Nah, maka untuk mencapai tujuan ini ada beberapa nilai-nilai yang harus terperhati sehingga mewujudkan politik itu benar-benar sehat. Iya. Pertama adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan. Nilai keagamaan. Berarti di sana sudah diajarkan bagaimana kita untuk mencapai tujuan itu ada nilai-nilai ajaran agama yang sudah mengatur berkenaan dengan itu. Nah, kalau itu berpegang di situ, maka semuanya terkunci kepada kebenaran. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah nilai peraturan yang mengatur tentang politik itu sendiri. Aturan ya? Aturan Pak Sultan ya. Nah, berarti untuk mencapai tujuan itu ada aturan yang mengatur. Nah, pada saat itu diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka akan berjalan tujuan itu tercapai dengan sehat. Yang ketiga yang perlu memperhatikan kita adalah etika. Etika, baik dari praktisi politik ataupun masyarakat ini mungkin Pak? Iya, betul. Jadi secara praktisi politiknya itu memang harus terperhati untuk mencapai politik ini benar-benar menjadi sehat. Etika ini yang kadang-kadang agak kelupaan. Ada cara bagaimana saling menghargai. Karena setiap orang punya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan melanggar apa yang di atas tadi, secara nilai agamanya lari, secara peraturannya juga lari. Sehingga etika ini tidak dikedepankan lagi. Etika tidak dikedepankan lagi. Sehingga hasilnya juga terjadilah perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan
saling gontokan, ya muncullah istilah politik itu kejam. Politik tidak sehat ya. Politik Lawan tidak dari sehat. politik sehat tadi. Politik tidak sehat, sehingga muncullah kata-kata politik itu kejam. Maka muncul istilah risiko berpolitik. Yang risiko politik. Kalau istilah politik itu kejam, berarti pada dasarnya politik ini tidak kejam pada dasarnya mungkin ya? Pada dasarnya kalau memang 3 faktor itu terperhati, itu akan berjalan normal dia. Nah, pada saat politik ini kejam, maka itu risiko yang akan muncul. Itulah akan membunuh atau dibunuh, bukan dalam arti membunuh dalam arti kata nyawa saja. Membunuh karakter mungkin. Karakter bisa terbunuh seseorang. di sana. Karena ada strategi-strategi yang dilakukan, misalnya nanti ada black campaign dan sebagainya. Betul. Nah, membunuh atau dibunuh, membuang atau dibuang. Itulah di sanalah saling sikut untuk mencapai tujuan kelompok, tujuan individu yang benar-benar menjadi kepentingan dia tadi. Nah, inilah problem berkenaan dengan untuk mencapai politik sehat itu 3 faktor ini sebagai dasar. Ya, baik pemirsa sahabat Diksi, bisa kita simpulkan menurut pandangan Pak Sultan ini, jadi untuk mewujudkan politik sehat itu paling tidak ada kriteria yang perlu dipahami, dan ini perlu kita ingat. Yang pertama, tingkatkan nilai keagamaan ya. Ya, di agama ya, seluruh agama tidak menutup kemungkinan Islam, agama-agama yang lain juga mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, taat akan aturan. Ya, seseorang itu bisa menjalankan politik yang sehat apabila baik itu praktisi maupun masyarakat taat akan aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian etika, ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahwa seorang politikus dan masyarakat harus mengedepankan etika supaya terwujud politik yang sehat. Bukan seperti itu ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Sultan. Kita lanjut kembali dengan politik tadi Pak Sultan. Politik, ada yang mengatakan seperti ini, bahwa untuk kalah saja ini politikus ini, berpolitik ini harus mengeluarkan biaya yang sangat besar ketika berpolitik untuk kalah saja ini, apalagi untuk menang. Bagaimana menurut Pak Sultan ini? Nah, ini lari-larinya berkenaan dengan politik uang itu. Money politik mungkin. Money politik ya. Bagaimana menurut Pak Sultan tentang money politik ini? Di sana kita kembali ke kajian yang kita sampaikan 3 tadi. Agama itu melarang berkenaan dengan sogok menyogok. Sudah jelas kita bertentangan posisi itu. Betul. Di peraturan sudah jelas dilarang kita untuk bermain politik uang. Betul. Dan di etikanya itu juga seakan-akan di sana nanti banyak hal yang menurunkan nilai dan martabat manusia itu sendiri. Karena tujuannya adalah membeli daripada manusia itu sendiri. Mungkin bahasanya transaksional tadi. Transaksional posisinya. Nah, itu. Jadi hasilnya juga itu nanti tidak akan menghasilkan pilihan yang diberikan oleh politik ini tadi, atau pemilih yang berkenaan dengan pilihan dia dengan melalui politik ini, ujung-ujungnya kan bagaimana modal yang sudah terkeluar harus kembali pada saat dia memegang suatu jabatan itu. Ini efek yang paling buruk. Dia tidak berpikir tentang apa yang mampu dia kerjakan dan apa yang akan dia laksanakan, tapi bagaimana cara mengembalikan modal kos politik yang pernah terlalu besar dia keluarkan. Oke, baik Pak Sultan, terkait dengan money politik ini, mungkin ada trik atau saran dari Pak Sultan untuk menghindari money politik ini, bagaimana Pak Sultan? Karena memang di era sekarang ini sepertinya money politik ini sudah tak bisa dielakkan lagi, karena sudah menjadi stigma yang sudah melekat di pikiran masyarakat bahwa tahun politik ini adalah tahunnya duit, tahun uang ini. Nah, ini bagaimana ini? Dalam hal ini memang posisi ini sudah mentradisi itu dari dulu. Tapi tradisi ini sebenarnya ini kan terbalik. Saya ada setuju, ada pendapat tokoh-tokoh sehubungan dengan bahwa semestinya di dalam hal tahun politik seperti ini masyarakat itu bertanam. Baru nanti dia menghasil panennya setelah yang dia tanam ini panennya pada saat dia sudah duduk. Nah, tapi ini kan kembali yang dilakukan oleh masyarakat, dia ingin panen duluan. Cash and carry-nya dia mau. Nah, betul. Sehingga dia kesenangan sesaat ya. Dia tidak akan mungkin panen pada saat orang 5 tahun berjalan itu dia tidak akan panen. Jadi panennya sebentar dan
5 tahun jabatan yang dipilih dia itu, dia tidak akan merasakan apa-apa lagi. Itu dalam konsep politik uang ini tadi kan. Kalau politik uang itu masih berlaku sekarang ini, masyarakat harus bagaimana ini Pak Sultan? Nah, sebenarnya itulah kuncinya sebenarnya sama. Baik itu praktisi politik, masyarakatnya semestinya sama dalam posisi itu tadi. 3 faktor tadi. Nah, masyarakat semestinya di dalam hal ini, biar juga para praktisi politik dan masyarakat dapat hasilnya maksimal nanti pada saat dia pemegang penentu kebijakan. Betul. Nah, masyarakat kan harus menyadari juga bahwa uang yang dia dapat adalah hasilnya sesaat. Transaksional, sesaat. Nah, berkenaan dengan itu, semestinya nilai agama itu, kalau masyarakat dan praktisi politik itu sadar akan nilai agama, dia tidak akan mau melakukan itu. Yang kedua, kalau dia tahu tentang aturan, nah tentang aturan inilah yang kadang-kadang perlu melibatkan beberapa unsur. Karena dalam penyelenggaraan pelaksanaan politik ini ada pihak-pihak pengawas. Betul, iya. Bawaslu dan sebagainya, pihak penyelenggara. Pemilu ya, untuk pemilu ya. Untuk pemilu ini. Nah, itu yang kadang-kadang yang perlu menjadi perhatian khusus juga, termasuk pelaksanaannya. Nah, karena ujung-ujungnya ini, itu tidak terlepas. Beberapa unsur-unsur pelaksana sampai kepada pemilih, sampai kepada praktisi politiknya. Ini faktor penentunya semua. Iya. Baik penyelenggara dalam hal ini mungkin pihak KPU-nya, penyelenggara pemilu ya, iya. pihak penyelenggara pemilu, praktisi politik, kedua masyarakat mungkin harus sama-sama memahami ketiga hal tadi mungkin ya, supaya tidak menyadari bahwa memang politik uang ini sangat merusak. Iya. Seperti itu mungkin ya. Maka ada beberapa faktor yang menentukan pilihan itu. Jangan hanya faktor uangnya yang menjadi kajian pertama. Iya. Siapa yang besar memberikan uang itu yang dipilih. Iya. Nah, inilah makanya hasil pemilu kita, hasil demokrasi kita tidak mencerminkan demokrasi yang sehat, apa yang disampaikan. Betul. Tanpa melihat sosok yang dipilih ini kepribadiannya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, yang nantinya juga berujung pada dampak sampai terpilihnya juga tidak berkualitas ujungnya nanti. Nah, ini kaitannya berkenaan dengan rekam jejak. Rekam jejak ya, mungkin bahasa. Seorang calon, seorang pemimpin yang akan mencalonkan diri di dalam hal pelaksanaan pemilu. Nah, semestinya yang memilih, karena yang nilai tertinggi yang menetapkan wakilnya itu nanti kan pemilih yang punya ketinggian derajatnya dalam posisi ini. Iya. Siapa yang duduk, siapa yang menjadi pemimpin, itu yang menentukan adalah pemilih. Nah, pemilih inilah yang semestinya benar-benar cermat untuk menentukan pilihannya itu. Bermula dari rekam jejak. Jangan ujuk-ujuk baru muncul ramah menjelang pemilu, atau baik menjelang pemilu, atau bersilsilah menjelang pemilu. Oh, kita ini sana, kita ini sana. Itu banyak istilah yang pahlawan kesiangan mungkin ya. Banyak semacam pahlawan kesiangan lah. Oh, itu dulu aku yang memperjuangkan kayak gitu. Betul. Kita lihatlah, pemilih harus benar-benar mencermati 2 tahun, 3 tahun sebelum ini apa yang dia lakukan. Nah, menjelang perjalanan itu dan kedepannya, kira-kira bayang orang ini punya kemampuan nggak dalam hal untuk menyampaikan problem yang dihadapi oleh pemilih ini tadi. Betul. Nah, karena disitulah muncul istilah, kalau istilah dalam kita daerah, tegak, lagak, cagak, gertak, ini perlu kita lakukan. Iya. Nah, berarti di sana ada beberapa faktor lagi yang menentukan kriteria kita untuk menentukan wakil kita, menentukan pimpinan kita. Itu perlu menjadi bobot, bibit, bebet kalau istilah di. Jadi bisa kita simpulkan sebelum kita break bahwa politik uang ini bisa dikatakan politik yang sangat merusak baik politikus sendiri, kemudian juga para pemilih ataupun masyarakat. Ada istilah bahwa seharusnya suara rakyat itu ada yang mengatakan adalah suara Tuhan. Betul. Ada istilah seperti itu. Seharusnya suara Tuhan tidak bisa dibeli ya Pak Muklis ya? Iya. Iya, oke. Oke sahabat Diksi, kita istirahat terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke sahabat Diksi, kembali bersama kami dalam podcast Diksi, diskusi adalah solusi.
Baik, Pak Sultan, kita lanjut kembali diskusi kita. Berbicara tentang SDM ini, Pak Sultan, berarti kalau sumber daya manusia, kita berbicara tentang pemilih dalam artian masyarakat ini. Di era zaman sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat bisa dikatakan minim sekali akan pendidikan politik. Akibat dari minim pendidikan politik ini, terkadang masyarakat ini bisa dikatakan susah atau salah memilih calon-calon wakil mereka yang akan duduk nanti di legislatif. Dan ujung-ujung nanti berdampak kesalahan dalam pemilih calon legislatif, ya berdampak ke aspirasi mereka tidak bisa ditampung dan tidak bisa diperjuangkan di sana. Mungkin ada kriteria tertentu dari Pak Sultan. Calon-calon pemimpin, calon-calon wakil-wakil yang layak untuk dipilih oleh masyarakat ini seperti apa? Silakan Pak Sultan. Itu berkenaan dengan calon legislatif nih ya. Ya, legislatif. Legislatif dan calon pemimpin. Calon pemimpin. Ke depan yang kira-kiranya bagaimana dengan komposisi SDM kita yang masih banyak Minim pendidikan politik. Iya. Nah, maka faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian kita di dalam hal secara praktisi saja kita ambil singkatnya. Yang lebih penting itu adalah SDM calon itu sendiri harus benar-benar kita kaji. Iya, SDM-nya ya. Iya. SDM-nya. Jadi SDM itu terukur daripada rekam jejak yang selama ini dia lakukan. Apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia perbuat, sehingga muncul istilah track recordnya apa? Track record, betul. Apakah memang dia bergerak? Kalau dia banyak bergerak dalam urusan pribadi saja, gimana mau untuk menjadi calon yang untuk kita pilih? Kalau memang dia banyak beraktivitas dalam hal sosial kemasyarakatan, dia mengerti tentang sosial kemasyarakatan. Paling tidak kalau sudah sering berkecimpung di masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat, ya tergambar lah ya Pak Sultan ya, tergambar. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini loh, kira-kira ya. Tergambar. Betul. Makin banyak dia terjun ke masyarakat, maka dia akan tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat itu. Itu faktor pertama yang harus diperhatikan oleh SDM ya. SDM. Iya. Jadi itu berkenaan dengan, kemudian baru berkenaan dengan tujuan dia mencalon itu sebenarnya apa sih? Visi misi ya. Ya, visi misi dari ini ya, betul. Nah, jadi ada yang mencalon itu sebagai, kalau praktis katanya itu melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan. Nah, dia anggapnya menjadi anggota DPR. Datang. Sehingga muncul istilah datang, duduk, diam, duit. Nah, kalau orang melamar pekerjaan, dapat dia pekerjaan, maka tahunya awal bulan gajian. Iya. Nah, itu kalaupun itu yang kita ketemu dengan pemilih yang kayak gitu, itu akan terlihat. Tadi di poin pertama, SDM-nya apa? Kalau memang selama ini memang dia pengangguran besar, kita mau angkat dia sebagai DPR, dia tuh berarti melamar pekerjaan itu. Karena aktivitasnya belum ada. Karena track record. Nah, tapi kalau dia, yang kedua ada poin yang untuk dia mencalon itu sebagai wadah perjuangan, wadah untuk membawa aspirasi. Nah, itulah yang semestinya yang idealnya kalau untuk mencalon DPR itu wadah untuk mewakili rakyat, mewakili orang banyak masalahnya. Iya. Bukan kantor-kantor semacam perusahaan-perusahaan kayak gitu. Itu untuk aspirasi yang terjadi, permasalahan yang terjadi di level bawah itu dibawa ke atasnya. Karena mewakili orang banyak. Wakil rakyat. Seharusnya merakyat. Seharusnya merakyat. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau memang itu dia wadah perjuangan, dia ingin jadi DPR sebagai wadah perjuangan dia, maka dia akan banyak turun ke lapangan. Dia akan mencari. Itulah ada istilah reses. Tapi jangan semata-mata karena reses saja. Reses itu kan terjadwal nih Pak Sultan. Nah, mungkin kalau hanya sekedar mengandalkan reses, saya rasa mungkin tidak tertampung semua aspirasi. Betul. Mungkin harus lebih banyak turun lagi keluar dari jadwal reses mungkin ya. Nah, dari situ kita masyarakat ini selaku praktisi di lapangan itu makanya hanya menjaring aspirasi, jaringnya saja, tidak banyak yang nyangkut. Jaring lumayan besar ya, jadi bolong terus ini. Bolong terus. Ya, betul. Nah, itu makanya seorang DPR itu harus memang banyak turun. Nah, ini kalau untuk level kita di level kabupaten, tidak usah berbicara terlalu level tinggi. Contohnya aja di level kabupaten.
Nah, kalau dinas luarnya itu selalu melakukan konsultasi ke atas, bukan tidak boleh, tapi itu harus di dalam hal berkenaan dengan fungsi legislasinya. Betul, betul. Tapi berkenaan dengan aspirasi masyarakatnya, dia harus banyak turun. Nah, maka tahu turun ke lapangan itu, ngobrol-ngobrol ke warung, apa salah gengsinya seorang anggota DPR? Betul. Biar tahu ngobrol di warung. Tapi ini zaman sekarang masih banyak gengsinya kalau ngobrol-ngobrol, oh aku anggota DPR ngobrol di warung. Nah ini budaya yang seperti ini, nah, untuk DPR ke depan ini harus benar-benar menjadi itu. Jangan hanya seremonial saja berkenaan dengan reses, itu seremonial. Kalau saya menyatakan itu seremonial, sejauh berapa persen dari reses itu yang tercover itu masih perlu kita banyak pertanyakan. Betul. Dan berapa persen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya sudah terbatas posisi waktu. Betul. Nah itu kendala. Baik, ini menarik ini Mas Sultan. Kita lanjutkan lagi nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, sahabat Diksi, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam podcast Diksi, diskusi adalah solusi. Baik, Pak Sultan, kita lanjut kembali diskusi kita. Di tahun-tahun politik ini, kita masih berbicara tentang politik sehat tadi, Pak Sultan. Mendekati tahun-tahun politik, tidak jarang dan kerap kali ini kita temukan istilah black campaign atau kampanye hitam. Yang ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh praktisi-praktisi politik bahkan masyarakat. Dan sampai pada tingkat tertinggi ini pembunuhan karakter yang dan itu disebarluaskan baik melalui obrolan-obrolan lapangan bahkan sampai ke media sosial. Menurut Pak Sultan sendiri, black campaign, kampanye hitam, pembunuhan karakter ini seharusnya seperti apa menurut Pak Sultan? Oke. Jadi kalau black campaign ini sudah jelas melanggar 3 kriteria di atas tadi. Iya, betul. Nilai agama sudah jelas dilanggar, nilai yuridisnya sudah jelas dilanggar, maupun etika. Jadi antisipasi berkenaan dengan black campaign, sebenarnya itu tidak bisa menutup kemungkinan akan muncul, itu pasti terjadi. Iya, pasti muncul. Nah, karena yang namanya politik itu bagaimana menyebarkan isu sehingga jawabannya bagaimana menjawab isu yang disampaikan. Nah, disitulah isu ini kadang-kadang muncullah isu-isu fitnah, isu-isu black tadi. Nah, tadi ini kembali ke praktisi politiknya. Kemampuan dia untuk mengkantor itu juga harus terukur. Untuk menjawab daripada isu yang tersampai ini atau muncul di tengah masyarakat itu. Nah, karena seorang politikus itu harus mampu menyebarkan isu dan harus mampu juga menjawab isu. Jadi bisa dikatakan seorang praktisi politik ini tidak boleh baperan ya. Iya, tidak boleh baperan. Terlalu membawa-bawa perasaan ya. Betul. Jadi kalau ada isu ya silakan dijawab. Nah, silakan dijawab. Ditepis kalau memang itu tidak benar ya. Itu. Iya, nah, maka kalau memang itu sudah ditepis, nanti kan berkenaan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Orang menyatakan kita jahat atau orang menyatakan kita ini anu bla 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 lah. Iya, iya. Tapi kenyataan lapangannya nanti kita sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan orang itu adalah fitnah dengan dasar-dasar begini-begini. Apa yang saya lakukan dasarnya ini. Tentunya ada hukum sebab akibatnya di sana. Nanti masyarakat yang akan menilai dan fakta lapangannya yang akan menentukan bahwa orang ini benar-benar ada sesuai dengan di black campaign itu atau memang merupakan satu fitnah. Saya pikir itu praktis saja semestinya yang. Jadi masyarakat juga mungkin harus sedikit lebih pintar ya, memahami bahasa-bahasa politik itu. Kadang-kadang memang momen-momen seperti ini banyak istilah-istilah politik ini yang kadang-kadang membuat pikiran masyarakat ini masuk ke dalam istilah-istilah camping, black camping seperti itu. Berarti harus memfilterkan. Memfilter ya. Jadi sahabat Diksi dan masyarakat dimanapun Anda berada, mungkin bisa kita simpulkan bahwa memang black camping ini, kampanye hitam ini sangat merusak ya. Dalam istilah merusak maksud saya seperti ini. Ini bisa membunuh karakter seseorang. Betul. Yang seharusnya seseorang ini bagus dinilai oleh masyarakat, tapi karena ada kampanye hitam, dalam istilah agama kita mungkin fitnah ya. Betul. Fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Fitnah, ghibah juga. Ghibah ya. Sehingga berdampak pada
pemikiran miring masyarakat terhadap orang tersebut. Lebih disarankan lagi kepada kita seluruh masyarakat untuk lebih bisa memfilter, lebih bisa memfilter isu-isu yang berkembang, dipelajari kembali dan dipahami apakah isu ini benar atau tidak. Kemudian lebih lanjut lagi, ya kalau memang isu itu sudah berkembang, pahami kembali. Kalau memang rekam jejak visi dan misi orang tersebut sudah jelas dan ingin membangun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya rasa tidak ada masalah, silakan. Biar apa, kapilah berlalu, anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Oke sahabat Diksi, kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Baik, sahabat Diksi, kembali lagi bersama kami dalam podcast Diksi, diskusi adalah solusi. Baik, Pak Sultan, kita lanjut kembali diskusi kita. Selaku praktisi partai politik, yang aktif di partai politik, juga aktif di berbagai lembaga sosial kemasyarakatan. Ini kalau seandainya Pak Sultan diberi kesempatan menduduki posisi anggota dewan, mungkin apa yang akan Pak Sultan lakukan ke depan? Silakan. Ini berandai-andai, berandai-andai terlebih dahulu. Iya ya, Pak Obi. Iya. Nah, jadi sebelum kita mencalon, tentunya sudah ada konsep, ada dalam pemikiran kita apa yang harus kita perjuangkan kalau memang kita duduk nanti. Nah, maka apa menjadi dasarnya, apa yang menjadi bahannya adalah pengalaman kita selama kita aktif dalam kegiatan kita selama ini. Iya. Nah, saya paling tidak modal saya adalah selama 12 tahun menjadi kepala desa. Berarti permasalahan-permasalahan di level desa itu sudah kita pahami. Permasalahan-permasalahan sudah terekam lah ya, kira-kira. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa itu sudah tahu kita. Iya, betul. Mulai dari perangkat SARA, BPD dan sebagainya sampai ke penyelenggara pemerintahnya sudah kita tahu permasalahan itu. Kemudian kita aktif juga dalam kontak tani nelayan katanya, berarti berkenaan dengan kehidupan para petani. Apa problem para petani ini? Nah, di secara luas lebih lingkupnya lagi kita sudah melihat dari area-area yang kita temui di lapangan, kita lihat sendiri di lapangan, tentunya kita melihat apa problem-problem yang terjadi. Kemudian banyak hal, faktor-faktor pembangunan fisik misalnya, yang selama ini kita tahu bahwa itu benar-benar kebutuhan mutlak masyarakat harus dilakukan karena berkenaan dengan kehidupan. Misal, contoh berkenaan dengan irigasi, dimanapun irigasi, contoh irigasi besar aja di Tapanjung. Banyak irigasi kecil yang belum tercover sampai sekarang, sehingga terjadi kontradiksi. Kadang-kadang program di atas meningkatkan ketahanan pangan, tapi di bawahnya tidak diiringi dengan pembuatan sarana yang diperlukan berkenaan untuk mencapai ketahanan program pangan. Yang tidak linear mungkin ya. Tidak linear kayak gitu. Jadi inilah semesti konsep seorang, kalau kita duduk di DPR ini kan harus benar-benar tersampaikan. Nah, DPR itu mampu menyampaikan itu, kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan dia untuk berargumentasi, alasan kita mengajukan ini kan apa? Nah, karena itu tadi kayak irigasi misalnya, berapa hektar yang ruginya di sana, berapa kakak penduduk yang tidak bisa bertani di sana. Itu kemampuan untuk menyampaikan itu, baru pihak eksekutif pun juga bisa setuju nanti berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan. Tapi kalau aspirasi ini tidak mampu disampaikan pada saat sidang, hanya diam, duduk, datang, diam tadi, itu tidak akan bisa terjawab. Hanya mengajukan, tolong bangun irigasi, tapi tidak mampu memberikan argumentasi di dalamnya. Alasan-alasan penting yang mendukung. Alasan-alasan penting yang mendukung. Jadi faktor pendukung kalau kita melakukan pengajuan itu, di sanalah kemampuan anggota DPR itu bersuara. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang anggota dewan ini mungkin harus punya pengalaman yang cukup lah mungkin ya. Nah, kalau berdasarkan pendidikan murni, saya rasa mungkin bisa saja dia duduk di anggota dewan kan dengan pendidikan yang tinggi kan. Tapi berdasarkan pengalaman yang kurang, saya rasa mungkin juga berdampak ke masyarakat nantinya. Karena pengalaman-pengalaman itu mereka tidak punya gambaran. Yang dibutuhkan masyarakat ini apa loh? Yang diinginkan oleh masyarakat ini apa? Karena mungkin pengalaman di bidang itu mungkin kurang. Dan juga keberanian berargumentasi ini juga mungkin beda-beda mungkin Pak Sultan. Ada orang yang memang dia ya berani dan siap berargumen, ada yang mereka karakternya mungkin ya tidak siap berargumen kadang-kadang. Itu tidak bisa, harus dimiliki anggota DPR itu kan harus ya. Mulai dari kepedulian. Peduli berarti dia melihat kondisi masyarakat itu. Kemampuan juga untuk bersuara.
bersuara, ini larinya ke berargumen tadi. Berjuang sampai kita berjuang baik dengan pihak eksekutif atau dengan instansi terkait, ini benar-benar harus menjadi tindak lanjut. Jangan sebatas bersuara, tindak lanjutnya nggak dijalankan. Nah, inilah kemampuan inilah yang harus dipunyai oleh seorang anggota DPR. Jadi karena memang kalau hasil dari proses pemilihan ini tidak sehat, maka hasilnya tidak sehat. Kan? Betul, ya. Jadi kenyataan sekarang untuk di beberapa daerah ini, bahwa yang duduk itu bukan masalah SDM menjadi faktor pertama. Dia terpilih karena finansialnya yang banyak, karena money politiknya lebih kencang. Oh, iya. Faktor itu, sehingga hasil itu makanya banyak yang menganggap bahwa posisi menjadi DPR ini sebagai melamar pekerjaan. Kalau melamar pekerjaan, ini. Nah, itu sudah seakan-akan hitungan kos usaha. Mengeluarkan kos 500 juta, nanti kan bisa menghasilkan sekian ratus juta lagi. Jadi saat ada hitung dagangnya di sana, itu yang banyak terjadi. Sehingga hasil daripada pada saat dia ingin memperjuangkan, pada saat dia duduk itu jauh dalam teori-teori yang idealnya. Karena sudah terbenak di pikiran mungkin Pak Sultan, ya, balikkan modal dulu ini. Betul. Nah, jadi kemampuan itu tidak dipunyai, sehingga rasa kepeduliannya tidak punya, kemampuan bersuaranya juga tidak dimiliki, serta keberanian untuk mempertegas daripada suaranya ini tidak juga dilakukan. Karena hanya modal, yang penting saya dapat pekerjaan, awal bulan saya gajian. Salahnya bukan yang bersangkutan, salahnya di pemilih juga. Iya, masyarakat masyarakat karena mungkin kurang cerdas di dalam hal memilih tadi. Memilih wakil-wakilnya. Jadi ke depan kita berharap berkenaan dengan untuk menentukan pemilih itu, untuk wakil kita ini benar-benar harus selektif. Jangan sampai sebodoh-bodoh keledai, kan jangan sampai masuk lubang 2 kali. Jadi kalau kita sudah tahu karakter-karakter orang itu, jadi bagaimana konsep-konsep untuk orang bisa dipilih. Nah, itu jadi peran tokoh masyarakat, peran pemerintah desa, peran tokoh agama, peran tokoh adat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat itu sehingga tidak terlalu terjebak di dalam hal money politik. Maka SDM lah yang harus menjadi faktor penilaian utama di samping 3 faktor utama. Orang ini termasuk orang kepatuhan hukum atau tidak? Orang ini taat beragama atau tidak? Agama yang lebih utama, kepatuhan hukumnya. Orang ini punya etika atau enggak? Kalau etikanya juga enggak ada, nanti muncul kesombongan dan kecongkakan, akan menimbulkan juga gejolak di tengah masyarakat, hal-hal yang demikian. Jadi kalau mau hasilnya itu sehat, maka cara memilih juga harus sehat. Pemilih juga harus benar-benar terfilter, cerdas, cermat, sehingga pilihannya itu tidak salah. Baik, Pak Sultan. Baik sahabat Diksi dimanapun Anda berada, bisa kita simpulkan diskusi kita pada sore hari ini bahwa memang menurut Pak Sultan, ini saran juga bagi kita semua untuk seluruh praktisi partai politik dan sebagainya, dan khususnya untuk masyarakat, untuk kita lebih cerdas mungkin ya, lebih cermat dalam memilih wakil-wakil yang bakal duduk di legislatif, supaya punya power juga mereka ketika duduk, karena kita memilih orang yang tepat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi politik uang, black camping perlahan kita jauhi. Hoax, isu-isu sara dan sebagainya, pahami dan pelajari isu-isu tersebut, jangan dimakan mentah-mentah kalau istilah kita sekarang ya. Di akhir diskusi kita Pak Sultan, mungkin ada yang ingin disampaikan lebih khusus kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ini terkait menghadapi pemilu 2024 ini. Silakan Pak Sultan. Jadi untuk pemilih di Kabupaten Bengkulu Tengah, secara pribadi sangat berharap bahwa untuk Bengkulu Tengah harus benar-benar cermat dan cerdas lah di dalam hal menentukan pilihan. Apa yang tersampaikan tadi itu benar-benar menjadi terperhati. Jangan hanya berkenaan dengan diukur dengan nilai uang sehingga bersiko untuk 5 tahun ke depan. Jadi sumber daya manusianya benar-benar terperhati, cara mencapai
suara itu benar-benar, cara dia memperolehnya itu benar-benar terperhati, cermatlah dalam hal menentukan pilihan itu. Sehingga kalau memang kita cermat, maka akan melahirkan calon-calon kita yang duduk di DPR adalah benar-benar orang-orang yang berkualitas. Nah, kita berharap ke depan dari pemilu 2024 ini menghasilkan anggota DPR yang benar-benar yang punya kompeten untuk mengembangkan Bengkulu Tengah. Tergantung masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan kalau itu dilakukan, muncullah di gedung DPR itu orang-orang yang selalu membawa aspirasi, orang-orang yang punya kepedulian, orang-orang yang jauh dari kecongkakan, orang-orang yang jauh dari kesombongan, sehingga Bengkulu Tengah ini bisa menyamai kabupaten lain, baik untuk lokal Bengkulu maupun di luar daerah. Ya. Baik Pak Sultan, tidak terasa ini Pak Sultan kita sudah diskusi hampir 30 menit ini. Ya. Saya rasa ini diskusi yang sangat bermanfaat, wabil khusus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Harapan kita supaya ini memberikan edukasi, memberikan gambaran khusus menghadapi pemilu 2024 ini. Baik, Pak Sultan, mungkin diskusi kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kita pada kali ini. Saya selaku host pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Mungkin terdapat kesalahan, sama-sama kita saling memaafkan. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.